Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 223. Bab 1169 Doping. Mata Xiao Yan menyapu sekeliling setelah dia mengidentifikasi binatang ajaib yang bersembunyi di kolam dalam. Setelah itu, dia diam-diam mundur beberapa ratus meter. Selanjutnya, dia menemukan tempat di mana angin bertiup menuju kolam yang dalam. Dia mengeluarkan pohon buah dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini berwarna biru sedingin es. Ukurannya hanya sekitar setengah kaki dan di ujungnya ada buah biru seukuran kepalan tangan. Udara sekitar menjadi lebih lembab saat buah ini muncul. Gelombang energi afinitas air tercurah seperti air dalam banjir. Pohon buah ini disebut pohon abadi awan mabuk air awan. Buah di atasnya disebut buah awan air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik yang kuat terhadap atraksi air binatang ajaib. Terlebih lagi, energi di dalamnya sangat besar, kuat, menyebabkan buah tersebut memiliki cairan khusus yang dapat diminum di dalamnya. Efek meminum cairan ini sungguh luar biasa. Bahkan binatang ajaib level 7 akan mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiao Yan membutuhkan cairan untuk diminum di dalam buah awan air ini. Untuk mendapatkan pil serum jiwa, aku hanya bisa mengorbankan benda ini. Xiao Yan dengan hati-hati mengubur pohon abadi mabuk air awan di bawah tanah. Selain itu, untuk mendapatkan tampilan yang hidup, dia memastikan tanah di sekitarnya juga sama. Dari kejauhan, sepertinya benda ini terus berkembang di sini. Tempat di mana pohon itu dikubur agak jauh dari kolam yang dalam karena Xiao Yan sadar bahwa kecerdasan monster peringkat 7 tidaklah lemah. Jika harta karun seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya, pasti akan menimbulkan keraguan. Meskipun jarak saat ini agak jauh, Xiao Yan yakin binatang itu akan terprovokasi. Ketertarikan buah awan air dengan binatang ajaib yang memiliki afinitas terhadap air adalah sesuatu yang pernah disaksikan Xiao Yan. Setelah mengubur pohon abadi awan air mabuk ini, tubuh Xiao Yan bergerak dan dia melompat ke pohon besar itu. Tubuhnya tersembunyi di balik dahan hijau subur. Tatapannya menembus celah saat dia mengamati kolam dalam yang tenang dari kejauhan. Auranya telah sepenuhnya ditarik pada saat ini. Sepetak hutan ini juga menjadi sangat sunyi setelah Xiao Yan terdiam. Namun kolam dalam tidak menunjukkan respon sedikit pun, bahkan tidak ada riak di permukaan kolam dalam. Xiao Yan tidak mengungkapkan emosi cemas apapun situasinya. Setelah menunggu hampir setengah jam dan ternyata masih belum ada aktivitas, Xiao Yan akhirnya menutup matanya perlahan dan pulih. Hari ini, dia akan membuang waktu dengan orang ini. Hampir 3 hingga 4 jam berlalu dengan tenang setelah Xiao Yan menutup matanya. Selama kurun waktu ini, hutan tetap sunyi. Bahkan auman binatang ajaib pun tidak terdengar. Suasana tenang inilah yang menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Biur. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, suara gelombang kecil air muncul di dalam hutan yang sunyi ini. Pada saat ini, mata Xiao Yan, yang tadinya tertutup, tiba-tiba terbuka. Dia segera berbalik ke arah letak kolam dalam, hanya untuk menemukan riak air melingkar terbentuk di kolam. Tidak bisakah itu bertahan lebih lama lagi? Akankah itu keluar? Xiao Yan tersenyum lembut di dalam hatinya saat melihat ini. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk menghadapi ular macan air misterius. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Lagi pula, jika ada binatang ajaib lain yang tertarik padanya, kemungkinan besar keadaan akan menjadi buruk baginya. Aura yang kuat mulai muncul secara bertahap dalam persepsi spiritual Xiao Yan, mengikuti meningkatnya jumlah riak di permukaan kolam yang dalam. Ini memang ular macan air misterius peringkat 7, Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia merasakan auranya. Biur. Sesosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah auranya muncul. Itu membawa gelombang busa yang tercipta dari percikan air. Sosok berkulit hitam ini cukup pendek. Panjangnya hanya sekitar 2 meter. Tubuhnya ditutupi sisik berwarna biru, dan garis-garis pada sisiknya tampak seperti pola harimau. Sekilas, itu memancarkan aura yang ganas. Mulutnya yang besar dan buas menunjukkan kilatan dingin. Sepasang mata ular yang terkonsentrasi menyapu sekeliling. Xiao Yan mengangguk sedikit saat melihat ular macan air misterius muncul.
Ini mungkin terlihat cukup kecil, tapi jika memasuki mode pertempuran, kemungkinan besar ukurannya akan membengkak hingga 100 meter. Pada saat itu, hanya dengan mengayunkan ekornya saja sudah bisa membuat seluruh gunung beterbangan. Entah kenapa, ular macan air misterius yang muncul tidak berwujud manusia. Puluhan tentakel panjangnya terus berayun. Sesaat kemudian, matanya beralih ke bagian dalam hutan tempat Xiao Yan mengubur pohon abadi mabuk air awan. Ular macan air misterius ini jelas sangat berhati-hati. Meski dia sudah mencium aroma yang sulit ditolak, dia tetap tidak terlihat cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam yang dalam, tiba-tiba ia melebarkan mulutnya yang besar, dan cahaya biru muncul dari mulutnya. Setelah itu berubah menjadi penghalang energi melingkar yang membungkus pil serum jiwa dan batu besar tersebut. Hanya setelah menempatkan lapisan pertahanan ini barulah ia mengayunkan ekornya. Tubuhnya melayang di udara saat dia dengan cepat bergegas ke hutan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat orang ini sangat berhati-hati. Itu memang layak menjadi peringkat 7 binatang ajaib. Kecerdasan ini jauh lebih tinggi daripada binatang ajaib biasa. Ular macan air misterius bergegas masuk ke dalam hutan. Ia mengendus aroma yang tenang dan berkeliaran untuk waktu yang lama sebelum menemukan pohon abadi mabuk air awan yang ditanam Xiao Yan di lokasi yang agak terpencil. Kegembiraan liar seperti manusia melintas di mata ularnya ketika melihat pohon abadi awan ini. Bertentangan dengan ekspektasi Xiao Yan, ia tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia mengayunkan ekornya. Tirai air biru pucat dengan cepat terbentang dalam bentuk melingkar dengan titik tengahnya. Hati Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat taktik ular macan air misterius ini. Sebuah pemikiran terlintas di hatinya, dan kekuatan batinnya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, kekuatan batin ini sepenuhnya mengelilingi tubuhnya. Tirai air beriak di atas Xiao Yan tepat saat kekuatan spiritualnya telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Untungnya, hal ini tidak mendorong aktivitas lainnya. Tirai air terbuka hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Setelah itu tiba-tiba berubah menjadi kabut dan tersebar. Ular macan air misterius akhirnya rileks setelah mengamati area tersebut. Ia melebarkan mulutnya yang besar dan tirai air lainnya keluar, mengelilingi pohon abadi awan di dalamnya. Setelah itu, ia menyerap pohon itu ke dalam mulutnya yang ganas dan besar. Dengan mengayunkan ekornya, dia dengan cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiao Yan diam-diam tertawa sambil bersembunyi di antara dahan pohon ketika dia melihat orang ini akhirnya memakan buahnya. Jarinya bergerak sedikit tanpa meninggalkan bekas. Jari Xiao Yan baru saja bergerak ketika buah awan air, yang terbungkus tirai air, tiba-tiba terbelah. Gelombang demi gelombang cairan perlahan mengalir keluar dan menetes ke bawah. Pecahnya buah awan air yang tiba-tiba menarik perhatian ular harimau air yang misterius. Ini langsung menjadi kejutan. Setelah itu, dia tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Cahaya biru terang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Cahaya itu baru saja muncul ketika tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, tubuh naga macan air misterius tiba-tiba mendarat di tanah. Aroma yang pekat dan tenang, mengisyaratkan rasa mabuk, merembes keluar dari tubuhnya. Wah! Xiao Yan tahu buah awan air telah mulai berlaku saat ular macan air misterius mendarat di tanah. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas turun dari pohon tinggi seperti kilat. Dia muncul di batu besar dalam beberapa kilatan. Setelah itu, dia melayangkan pukulan keras dan membuka tirai. Setelah itu, dia melingkari tangannya dan apinya menggumpal menjadi bentuk duri yang menembus batu besar tersebut. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang tersebut. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok dingin dari cincin penyimpanannya setelah menggali batu besar itu. Dia dengan hati-hati menempatkan batu ini, yang berisi pil serum jiwa, ke dalamnya. Setelah itu, dia menjentikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu, dan dia bergegas ke hutan yang jauh di ketinggian rendah. Dalam beberapa lompatan, tubuhnya telah menghilang. Meskipun efek buah awan air sangat kuat, namun tidak dapat bertahan lama. Dengan kekuatan ular macan air misterius, kemungkinan besar ia akan terbangun dalam 2 hingga 3 menit. Jika dia pergi terlambat, ular macan air misterius yang marah pasti akan mengejarnya. Prediksi Xiao Yan terbukti benar.
Segera setelah dia melarikan diri dari kolam yang dalam, suara gemuruh yang keras bergema di atas gunung dengan cara yang mengguncang bumi. Xiao Yan masih bisa mendengar suara gunung berguncang dari jarak yang sangat jauh. Jelas sekali, ular macan air misterius sedang melepaskan amarahnya. Xiao Yan diam-diam tertawa saat mendengar suara gemuruh ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Ada sebuah aula besar yang dibangun dengan bebatuan besar yang berdiri di atas gunung yang tampak seperti pilar penyangga langit. Dua binatang besar menjaga aula besar. Dua aura ganas merembes keluar dari tubuh kedua binatang besar ini. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari ular macan air misterius. Kakek, apakah kamu sudah cukup makan? Catatan, nenek besar ini mengacu pada seorang wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Raungan marah yang mengandung sakit hati yang hebat tiba-tiba keluar dari dalam aula besar. Dua binatang ajaib di pintu masuk aula mengangkat mata mereka ketika mendengar suara gemuruh ini. Segera, mereka menundukkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Di bagian terdalam dari aula batu besar itu terdapat lapangan yang sangat luas. Saat ini, ladang-ladang dipenuhi tumpukan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya yang tertata rapi. Jika Xiao Yan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan langsung tercengang. Salah satu ramuan ini bisa menarik keinginan banyak alkemis jika dibawa ke dunia luar. Namun, mereka sama lazimnya dengan kubis di tempat ini. Ada seorang pria bertubuh besar dan kekar di antara sekian banyak harta karun alam ini. Pria besar itu secara acak berdiri, tetapi dia memberikan kesan seperti gunung yang berat dan tidak bisa diremehkan. Namun, pria bertubuh besar ini, yang tampak seperti makhluk luar biasa, sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk berteriak saat ini. Sosok kecil yang cantik itu telah mengambil sesuatu yang tampak seperti ramuan obat yang sangat langka. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulut kecilnya dengan santai. Suara mengunyah yang jelas membuat jantung pria bertubuh besar itu terasa sakit mengeluarkan darah. Untuk apa kamu melolong? Setelah saya makan sampai kenyang dan menemukan orang yang saya cari, saya secara alami akan membawa Anda keluar dari tempat ini. Tenang saja, bukan sekadar mendobrak ruang terbuka. Itulah spesialisasi saya. Sosok kecil itu bergumam sambil makan. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan sakit hati yang dirasakan lelaki besar itu. Bab 1170 Pembantaian. Karena takut ular macan air misterius akan mengejar, Xiao Yan bergegas pergi dengan liar setelah menyembunyikan auranya. Baru pada saat itulah dia perlahan melambat. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini, dia berada di dekat tengah gunung. Daerah yang lebih tinggi di atas ditutupi kabut energi yang tebal. Selain itu, Xiao Yan juga bisa merasakan aura yang sangat kuat di dalam kabut tebal ini. Akan sangat merepotkan jika aura ini mengganggunya. Sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah diam-diam naik ke puncak gunung dan mencoba melihat apakah aku bisa mencuri item tugas yang kubutuhkan. Dengan kekuatanku sendiri, mungkin akan sedikit sulit untuk merebutnya dengan paksa. Xiao Yan berdiri di atas pohon raksasa. Dia mengabaikan puncak gunung yang terlihat sebagian saat dia merenung pada dirinya sendiri. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Matanya tiba-tiba meluncur ke bawah gunung. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tempat itu. Riak semacam ini bukanlah fluktuasi energi biasa. Sebaliknya, itu adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Douki. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan alisnya saat dia merasakan fluktuasi semacam ini. Jika dia bisa merasakannya, binatang buas pasti bisa merasakannya. Dengan demikian, itu pasti akan menarik perhatian mereka. Xiao Yan dengan penuh perhatian mendengarkan sejenak dan samar-samar bisa mendengar sedikit suara manusia. Dia langsung terkejut. Mungkinkah itu kelompok Cao Ying? Xiao Yan mengerutkan alisnya sambil merenung sejenak. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan diam-diam bergegas menuju sumber riak energi. Bukannya dia ingin menyelamatkan kelompok Cao Ying. Sebaliknya, itu karena aktivitas yang dibuat kelompok mereka pasti akan menarik perhatian beberapa binatang ajaib tingkat tinggi. Dia mungkin bisa bersembunyi di samping mereka.
Begitu dia menemukan tanda-tanda binatang itu menampakkan dirinya, dia akan bisa menyelinap pergi, mengambil kesempatan untuk mencuri bahan obat di gua di puncak gunung. Tubuh Xiao Yan melintasi hutan seperti embusan angin sementara pikiran ini melintas di hatinya. Sekitar beberapa menit kemudian, tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan, dan dia memasuki puncak pohon yang ditumbuhi dedaunan hijau subur. Matanya melihat melalui celah di antara dedaunan. Sebuah cekungan-cekung muncul di tempat pandangannya bisa menjangkau. Saat ini, ada hampir 100 orang yang berkerumun di cekungan ini. Tatapannya menyapu mereka, dan dia memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka jelas-jelas adalah kelompok Cao Ying. Ruang di sini. Mata Xiao yang menyapu sekeliling sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Matanya melihat distorsi di sekitar mereka. Penghalang rohani. Hati Xiao yang tiba-tiba menjadi dingin saat melihat ini. Dia pernah melihat ini sebelumnya. Yang disebut Yinggu Tua telah menggunakan benda ini malam itu, menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya tidak dapat menemukan invasi tersebut. Sepertinya ada yang salah. Hati Xiao yang tenggelam ketika dia melihat penghalang spiritual ini. Dari kelihatannya, sepertinya seseorang sedang bersiap menyerang kelompok Cao Ying. Terlebih lagi, orang yang menyerang mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Penghalang spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dibangun oleh para ahli biasa. Apakah pria berbaju hitam itu? Hati Xiao yang tiba-tiba bergerak saat dia tenggelam dalam pikirannya. Pandangannya beralih ke cekungan yang tenggelam dengan kecepatan kilat. Dia memang melihat sosok hitam di antara kelompok itu. Orang ini sungguh kejam. Dia berpikir untuk melenyapkan semua orang ini. Xiongqing dan Cao Ying adalah orang-orang yang berpotensi memperebutkan tempat juara di pertemuan ini. Jika kedua orang ini terbunuh, pikiran ini terlintas dalam hati Xiao Yan saat keterkejutan tanpa sadar muncul di matanya. Pria berpakaian hitam ini benar-benar keji. Tuan, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda berencana menyerang kami semua di sini? Hampir 100 sosok mengelilingi sosok hitam di dalam cekungan ini. Xiongqing saat ini sedang melihat pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini tiba-tiba melancarkan serangan ketika mereka menuju tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin alkemis tewas di tangannya. Jika bukan karena reaksi cepat Xiongqing, kemungkinan besar dia juga akan mati di tangan orang ini setelah tertangkap basah. Cao Ying, dengan sosoknya yang mempesona, berada di samping Xiongqing. Namun, dia saat ini sedang melihat pria berpakaian hitam dengan ekspresi agak serius di mata indahnya. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat yang jauh melebihi orang lain, dia bisa merasakan bahwa pria berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dua jenius muda dari Menara Pil. Haha, reputasi ini memang luar biasa. Namun, aku hanya bisa menggunakan taktik seperti itu untuk mendapatkan tempat juara. Senyuman aneh terus terlihat di wajah pria berpakaian hitam itu saat dia berbicara meski dikelilingi oleh begitu banyak orang. Bolehkah saya tahu siapa senior ini? Apakah Anda tidak takut Menara Pil akan melanjutkan masalah ini jika Anda membunuh kami di sini? Mata indah Cao Ying menatap pria berpakaian hitam itu sebelum dia tiba-tiba bertanya. Hehehehe, semua orang di sini akan mati. Oleh karena itu, Menara Pil tidak akan menyadarinya, pria berpakaian hitam itu tertawa sambil melihat ke arah Cao Ying. Dia tampak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Banyak alkemis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Semua orang tanpa basa-basi mengeluarkan senjatanya. Mata mereka menunjukkan kilatan tajam saat mereka menatap pria berpakaian hitam itu. Bukankah kamu terlalu sombong? Ada banyak sekali dari kami di sini, apakah menurutmu kami takut padamu? Xiongqing berteriak dengan marah. Senyuman aneh di wajah pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menyebar setelah mendengar ini. Hati-hati, seseorang telah menyergap. Sebelum senyuman aneh di wajah pria berpakaian hitam itu benar-benar menyebar, banyak alkemis di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tetes kepala manusia yang meneteskan darah membubung ke langit dalam pilar darah merah cerah. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini menyebabkan Xiongqing dan Xiao Yan yang tersembunyi terkejut. Tatapan mereka buru-buru menoleh,
hanya untuk melihat lebih dari selusin sosok dengan niat membunuh yang tajam. Aura yang sangat kuat itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, darah segar telah mewarnai tanah hijau subur ini menjadi warna merah darah. Banyak alkemis yang hidup sebelumnya kini menjadi hantu mati. Mata mereka terbuka lebar. Mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan kepasrahan. Bahkan dalam kematian, mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang menyerang mereka. Bang! Bang! Kelompok Cao Ying dan Xiong Qing sangat terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Segera, Dou Qi buru-buru keluar dari tubuh mereka dan memblokir sosok tajam yang menyerang mereka. Orang-orang ini bersembunyi di tengah kerumunan. Xiao Yan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menemukan orang-orang tersembunyi ini sejak awal. Terlebih lagi, dari kelihatannya, sepertinya mereka benar-benar satu kelompok dengan pria berpakaian hitam. Siapakah orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang-orang dari Menara Pil. Akhirnya ada beberapa orang di cekungan yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi menghadapi pembunuhan mendadak puluhan ditambah sosok serigala dan harimau. Mereka buru-buru mengeluarkan batu spasial dari cincin penyimpanan dan segera menghancurkannya. Ruang menjadi terdistorsi, dan mereka hendak melarikan diri. Sudah kubilang, tidak ada seorang pun di sini yang bisa pergi. Pria berpakaian hitam, yang tidak menyerang, tersenyum ketika dia melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Setelah itu memperkuat orang-orang yang akan melarikan diri dari alam pil. Selanjutnya, dia mengepalkan tangannya dan ruang di sekitarnya tiba-tiba terkompresi. Dia dengan paksa mencubit para alkemis itu hingga menjadi daging dan darah yang kabur. Mendistorsi ruang, orang ini memang elit Douzun. Mata Xiao Yan menyusut ketika dia melihat pria berpakaian hitam ini turun tangan. Para alkemis di medan perang, yang kehilangan taktik terakhir mereka, mulai membalas dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan selusin sosok berbaju hitam jauh melampaui mereka. Terlepas dari beberapa orang yang mampu melawan mereka, sebagian besar orang yang tersisa menderita kematian yang menyedihkan. Pembantaian berlanjut sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 dari 100 alkemis yang tersisa. Xiong Qing, Cao Ying, dan 2 tetua dari sekte Xuan mendalam yang membawa Chen Xian ada di antara mereka. Perjuangan yang sia-sia. Kekuatan mereka yang tersisa ada di kelas Douzong. Oleh karena itu, selusin sosok kulit hitam kesulitan memakannya saat mereka berkumpul. Yang bisa dilakukan oleh sosok-sosok kulit hitam itu hanyalah mengepung mereka. Namun, dari kelihatannya, menerobos pertahanan kelompok Cao Ying hanyalah masalah waktu saja. Ekspresi Xiong Qing jelek saat dia melihat orang-orang berjubah hitam di sekitarnya dengan aura membunuh yang sangat padat. Wajahnya mudah berubah. Dia bisa merasakan aura mematikan dari tubuh orang-orang ini. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Cao Ying, yang biasanya memasang senyuman mempesona di wajahnya, saat ini memasang ekspresi hijau. Dia istimewa sejak dia masih muda. Ada banyak penjaga di sekelilingnya. Dia hampir belum pernah melihat medan perang berdarah seperti itu. Hehe, aku cukup tertarik dengan jiwamu. Jika Anda dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar Anda benar-benar bisa menjadi kepala raksasa Menara Pil berikutnya. Sayangnya, pria berpakaian hitam itu tertawa sambil melihat ke arah Cao Ying. Dia menjilat bibirnya seolah sedang melihat mangsanya. Wajah Cao Ying sedingin es. Dia sadar bahwa orang ini bertekad untuk melenyapkannya. Namun, meskipun pihak lain kuat, kemungkinan besar mustahil bagi mereka untuk membunuhnya di tempat ini tanpa membayar sejumlah harga. Dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk menjadi orang yang paling dipikirkan oleh Menara Pil. Pria berpakaian hitam itu mengabaikan ekspresi Cao Ying. Tatapannya melirik ke beberapa orang yang masih melawan. Setelah itu, dia perlahan maju selangkah. Saat dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata dinginnya tertuju pada pohon besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Xiao Yan diam-diam meneriakkan, ini buruk, di dalam hatinya ketika pria berpakaian hitam itu menghentikan langkahnya. Persepsi spiritual orang ini terlalu kuat. Saat dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata dinginnya tertuju pada pohon besar tempat Xiao Yan bersembunyi.
Keluar! Sebelum Xiao Yan bisa mundur setelah diam-diam menangis di dalam hatinya, kekuatan hisap yang mengerikan melonjak. Pohon-pohon besar di sekitarnya hancur menjadi debu dalam sekejap. Sosok Xiao Yan ditarik ke depan lebih dari belasan meter. Baru setelah itu dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Namun, saat ini dia sudah mendarat di bagian dalam penghalang spasial. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1171 bergandengan tangan. Sosok manusia yang tiba-tiba ditarik paksa dari hutan membuat kelompok Caoying terkejut. Namun, mereka akhirnya menghela nafas lega setelah melihat wajahnya. Mata Chongqing menunjukkan ekspresi puas diri yang sulit dideteksi. Hehehehe, Xiao Yan. Cek, aku tidak pergi mencarimu, tapi kamu malah menyerahkan dirimu kepadaku? Pria berpakaian hitam itu kaget saat melihat sosok yang tersembunyi itu adalah Xiao Yan. Wajahnya segera terangkat menjadi senyuman aneh saat dia tertawa. Mata Xiao Yan menatap tajam pada pria berpakaian hitam asing itu. Dari nada suara pihak lain, sepertinya pria itu mengenalnya. Namun, Xiao Yan tidak ingat pernah bertemu orang ini. Dia belum bertemu banyak pakar kelas Douzun, tetapi semuanya meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Hanya orang di depannya ini yang membuatnya merasa asing. Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Xiao Yan sepertinya tidak mengenalmu. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam sambil menangkupkan tangannya ke arah pria berpakaian hitam itu. Jika kita tidak kenal maka biarlah, pria berpakaian hitam itu tersenyum. Setelah itu, dia secara acak berkata. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Itu termasuk kamu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan keinginan membunuh pria berpakaian hitam ini. Jelas sekali, sepertinya tidak akan terlalu menenangkan jika dia ingin melarikan diri dengan selamat hari ini. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara kosong. Setelah itu, dia perlahan mundur. Dengan cepat, dia bergegas ke sisi kelompok Caoying. Saat ini, bukanlah waktunya untuk bertindak berani. Selusin pria berbaju hitam di sekelilingnya sangat kuat. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan dengan matanya, kemungkinan ada 6 hingga 7 ahli kelas Douzong. Formasi ini cukup kuat bahkan di wilayah dataran tengah. Tidak disangka mereka akan muncul di sini pada waktu yang bersamaan. Terlepas dari dua tetua dari sekte Xuan yang mendalam, yang memperlihatkan kilatan tajam di mata mereka, orang-orang yang tersisa merasa baik-baik saja karena Xiao Yan tiba-tiba ditarik. Pada saat ini, tambahan orang berarti mereka telah memperoleh kesempatan tambahan untuk melarikan diri. Mereka dengan jelas menyaksikan kekuatan Xiao Yan di atas bukit hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Mata indah Caoying menatap Xiao Yan sambil bertanya dengan lembut. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah seorang elit Douzun. Kalian semua harus memikirkan cara kalian sendiri untuk melarikan diri. Xiao Yan menjawab tanpa daya. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Orang itu akan menghalangi kita meskipun kita menggunakan batu spasial. Chongqing mengerutkan kening dan menuntut. Xiao Yan merentangkan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Lagi pula, jika terjadi kesalahan, dia akan melepaskan teratai api pemusnahan untuk melarikan diri. Adapun Caoying dan yang lainnya, dia tidak punya energi. Saya mampu memecahkan penghalang spiritual ini. Namun, jika aku menyerang penghalang itu, orang itu pasti akan turun tangan. Oleh karena itu, saya perlu waktu. Caoying dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Mata indahnya menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Dia tahu bahwa jika seseorang berbicara tentang berkelahi dengan orang lain, kemungkinan besar orang dengan kemampuan bertarung terhebat di sini adalah Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar kata-katanya. Dia sedikit terkejut saat melihat ke arah Caoying. Dia memang pantas mendapat julukan penyihir. Dia yakin dia bisa menghancurkan penghalang spiritual yang telah dibuat oleh seorang elit Douzun. Sungguh luar biasa. Kita bisa memblokir orang-orang berpakaian hitam ini, tapi orang itu, seorang pria paruh baya dengan darah menempel di wajahnya ragu-ragu sejenak sebelum tertawa getir. Xiao Yan meliriknya. Dengan mampu bertahan hingga saat ini, sudah cukup menjadi bukti bahwa ia bukanlah karakter biasa. Tentu saja, mereka yang bisa memasuki alam pil ini semuanya memiliki beberapa keterampilan.
Apakah seseorang lebih kuat atau lebih lemah akan ditentukan oleh siapa yang memiliki keterampilan lebih. Berapa lama yang kamu perlukan? Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh saat ini. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan dia dengan cepat bertanya setelah beberapa saat. 3 menit. Cao Ying dengan cepat menjawab. Xiao Yan terdiam sejenak. Setelah itu, dia perlahan mengangguk di depan mata semua orang yang cemas. Meskipun pihak lain adalah elit Douzun, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya selama 3 menit. Semua orang menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Beberapa orang menatap Xiao Yan dengan penuh rasa terima kasih. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam adalah hal yang paling berbahaya. Namun, hanya Xiao Yan yang hampir tidak memiliki kemampuan seperti itu di kelompok mereka. Bahkan kedua tetua dari Sekte Xuan yang mendalam tidak banyak bicara saat ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan Douzong bintang 9, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan kelas Douzun. Kemungkinan besar mereka akan berada dalam situasi yang mengerikan jika mereka bertukar pukulan dengannya. Terima kasih banyak. Cao Ying dengan lembut berterima kasih pada Xiao Yan. Setelah itu, jari kakinya dengan lembut menekan ke tanah. Sosok halusnya terbang mundur. Saat sosok halusnya bergegas mundur, rambut hitamnya, yang biasanya diikat dengan pita, tiba-tiba berserakan. Pada saat ini, tekanan spiritual yang sangat agung perlahan menyebar dari antara alis Cao Ying. Xiongqing berteriak keras saat Cao Ying bergegas kembali. Dou Qi megah segera keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas menuju pria berpakaian hitam di sekitarnya, dengan paksa mengalihkan perhatian mereka dalam prosesnya. Xiao yang diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya ketika dia merasakan kekuatan spiritual luar biasa yang menyebar dari sela-sela alis Cao Ying. Wanita ini tidak sederhana. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan-kekuatan spiritualnya, Cao Ying pastilah yang terkuat di antara mereka yang seumuran dengan yang pernah ditemui Xiao Yan sejauh ini. Sepertinya alasan dia mendapat julukan penyihir bukan sepenuhnya karena penampilannya yang mempesona. Jika dia diberi cukup waktu untuk berkembang, kemungkinan masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat itu, bahkan Douzun misterius berpakaian hitam ini bukanlah tandingannya. Kelompok Xiongqing turun tangan dan memblokir selusin orang berpakaian hitam itu. Di saat yang sama, Xiao Yan berani meremehkan tugasnya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan pria berpakaian hitam itu. Ekspresinya serius saat dia melihat ke pihak lain. Api hijau giok perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Anda berpikir untuk memblokir diri mulia ini dengan kekuatan Anda? Mata pria berpakaian hitam itu dingin saat menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat melihat ke sisi penghalang spiritual. Cao Ying mengerutkan kening saat dia mulai menggunakan taktiknya untuk membuka penghalang. Pria berpakaian hitam itu segera mendengus dingin sambil melambaikan lengan bajunya secara acak. Ruang di sekitar Xiao Yan memadat dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, sepertinya ada penjara yang mengurungnya dengan kuat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat dia merasakan beratnya ruang padat di sekitarnya. Seorang elit Douzun memang aneh. Mereka mampu mengubah ruangan kosong menjadi penjara hanya dengan mengangkat tangan. Apalagi penjara ini sangat kokoh sehingga tidak bisa dibobol. 3 perubahan misterius api langit, perubahan pertama. 3 perubahan misterius api langit, perubahan kedua. Untungnya, Xiao Yan bukanlah orang biasa. Hatinya dengan jelas memahami betapa merepotkannya berurusan dengan seorang elit Douzun. Dia tidak berani menahan diri saat melepaskan 3 perubahan misterius api langit ke dalam perubahan kedua. Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak. Baru kemudian ia dengan paksa menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, Xiao Yan melintas dan sekali lagi memblokir rute pria berpakaian hitam itu. 3 perubahan misterius api langit dari lembah api yang terbakar? Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam itu ketika dia melihat kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Kakinya langsung menginjak udara kosong. Setelah itu, tubuhnya tampak seperti berteleportasi saat dia muncul di depan Xiao Yan. Sebuah telapak tangan biasa terbang keluar dan menabrak dada Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius ketika menghadapi telapak tangan lembut pria berpakaian hitam ini.
Telapak tangan pihak lain telah mengunci ruang di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Karena dia tidak bisa mengelak, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima serangan itu secara paksa. Xiao Yan segera mengatupkan giginya. Tangannya bergetar lembut dengan cara yang aneh. Gelombang kekuatan tersembunyi yang sangat kuat meletus. Ledakan oktan. Kekuatan tersembunyi dipindahkan ke tulang Xiao Yan. Setelah itu, ia meninggalkan tubuhnya dan mengalir ke telapak tangan pria berpakaian hitam itu. Namun, ini hanya menyebabkan telapak tangannya berhenti sejenak. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Segel tangan berubah seperti kilat. Segera, dua sidik jari energi terang muncul dari tangan Xiao Yan. Mereka dengan keras menabrak telapak tangan pria berpakaian hitam itu, menyebabkan angin telapak tangannya perlahan melemah. Pria berpakaian hitam itu tampak sangat tidak senang dengan sikap keras kepala Xiao Yan. Ketidaksabaran akhirnya muncul di matanya. Penghalang spiritual di sekitarnya juga menjadi pucat ketika dirusak oleh Cao Ying. Gelombang energi panas yang aneh tiba-tiba keluar dari tubuh pria berpakaian hitam itu setelah dengusan dingin terdengar. Selanjutnya, itu diaglomerasi menjadi lapisan kristal biru tua yang aneh di lengannya. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti tangan kristal biru. Perasaan berbahaya melonjak ke dalam hati Xiao Yan ketika lapisan kristal aneh itu muncul. Jarinya menjentikkan sebagai tindakan refleks. Cahaya perak menyala di depannya dan boneka setan bumi muncul. Bang! Boneka iblis bumi baru saja muncul ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera sebuah tangan yang dilapisi kristal biru tua menembus ruang kosong. Setelah itu, ia mendarat dengan keras di dada boneka iblis bumi. Segera, suara yang tidak biasa dan menusuk telinga muncul. Setelah pukulannya mendarat, dada boneka iblis bumi yang tak tertandingi membentuk penyok sedalam hampir setengah inci. Kulitnya pecah, memperlihatkan bagian dalamnya yang keperakan. Kekuatan yang menakutkan membuat boneka iblis bumi terbang mundur setelah menghancurkan dadanya. Xiao Yan juga terpengaruh olehnya. Sebagian dari kekuatan disalurkan ke tubuhnya, menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit pucat. Kakinya menekan udara kosong saat dia buru-buru mundur. Orang ini, kekuatan yang mengerikan. Keterkejutan muncul di hati Xiao Yan saat dia mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika boneka iblis bumi tidak merasakan sakit sedikit pun, kemungkinan besar pukulan ini akan merenggut nyawanya. Sulit membayangkan cedera seperti apa yang akan diderita Xiao Yan jika pukulan itu, yang ditembakkan ke udara, mendarat di tubuhnya. Apakah ini kekuatan dari seorang elit Do Uzun? Xiao Yan melirik ke arah dada boneka iblis bumi, yang tampaknya telah runtuh sepenuhnya. Matanya tanpa sadar menyusut saat dia melakukannya. Terang! Suara retakan kecil tiba-tiba muncul di udara saat Xiao Yan sedang menstabilkan tubuhnya. Ayo, cepat! Penghalang spiritual telah rusak. Suara merdu Cao Ying dikirim ke telinga semua orang segera setelah suara itu menyebar. Reaksi Xiao Yan sangat cepat ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia berbalik tanpa ragu-ragu. Cahaya perak di bawah kakinya bersinar, dan dia berubah menjadi bayangan yang melesat menuju hutan dengan kecepatan kilat. Bab 1172 kabur demi kehidupan seseorang. Reaksi Xiao Yan cepat dan reaksi orang lain juga cukup cepat. Tepat ketika Xiao Yan berbalik dan pergi, Xiong Qing dan yang lainnya juga segera melarikan diri dari medan perang. Setelah itu, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerbu ke dalam hutan. Wah! Cao Ying memimpin semua orang yang melarikan diri. Selain itu, dia adalah orang pertama yang melarikan diri ketika penghalang spasial pecah. Namun, beberapa saat setelah dia berteriak, sesosok tubuh muncul dari belakangnya. Dalam sekejap mata, sosok itu berhasil menyusulnya. Matanya yang cantik menyapu sekeliling untuk melihat siapa orang itu. Siapa lagi sosok ini selain Xiao Yan? Mereka yang melarikan diri bukanlah orang bodoh. Mereka tidak berlari ke arah yang sama. Sebaliknya, mata mereka saling memandang sebelum mulai berlari ke segala arah. Dalam beberapa sekejap, mereka telah melarikan diri ke dalam hutan yang luas. Kejar, jangan biarkan mereka kabur. Pria berpakaian hitam itu terkejut karena penghalang spasial telah dihancurkan dengan cepat oleh Cao Ying.
Dia buru-buru pulih dan berteriak dengan suara nyaring. Dipahami. Selusin pria berpakaian hitam segera mengakui setelah mendengar perintah pria berpakaian hitam itu. Setelah itu, mereka mulai menyebar secara tertib, mengejar orang-orang yang melarikan diri. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertarung. Mata dingin pria berpakaian hitam itu tertuju ke arah menghilangnya Xiao Yan dan Cao Ying. Dia langsung tertawa dingin saat tubuhnya bergetar. Ruang di sekelilingnya perlahan bergoyang dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Dua sosok bergegas pergi seperti monyet lincah di dalam hutan hijau subur ini. Kecepatan keduanya secepat kilat. Tubuh mereka melintasi hutan dan menghilang. Ci! Dua orang bergegas keluar tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba muncul riak dari pepohonan di samping mereka. Sesosok segera muncul dari dalam. Kemunculan tiba-tiba sosok ini mengejutkan Xiao Yan dan Cao Ying. Tatapan mereka buru-buru menyapu dan menemukan bahwa itu adalah Xiong Qing. Kegembiraan melintas di wajah Xiong Qing ketika dia melihat mereka berdua. Kakinya menginjak udara kosong saat dia bergegas dan berkata, "Cepat pergi, ada beberapa orang berpakaian hitam menghalangi arah itu." Dia tahu bahwa kata-kata ini tidak ada gunanya setelah diucapkan karena Xiao Yan dan Cao Ying tidak mengurangi kecepatannya sedikit pun. Sebaliknya, tubuh mereka bersinar dan kecepatan mereka meningkat secara signifikan. Wajah Xiong Qing berkedut saat melihat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan hal lain saat ini. Dia melepaskan kecepatannya secara maksimal dan buru-buru mengikutinya. Mereka bertiga dengan liar melarikan diri ke lautan pepohonan. Target mereka adalah puncak gunung. Jika mereka ingin melepaskan Douzun yang berpakaian hitam, mereka harus menarik sesuatu yang dia takuti. Satu-satunya yang bisa melawan Douzun berpakaian hitam ini kemungkinan besar adalah binatang terkuat di atasnya. Ketiga sosok itu bergegas melewati hutan seperti angin kencang, menyebabkan dedaunan layu di tanah menari. Ekspresi Xiao Yan serius. Cahaya perak terang terus-menerus muncul. Sosoknya yang berkedip terkadang meninggalkan beberapa bayangan di udara yang perlahan menghilang. Kaki Xiao Yan baru saja mendarat di pohon besar ketika dia menekuk lututnya. Dia baru saja akan meminjam kekuatan untuk menembak ke depan secara eksplosif ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya melengkung aneh dan tubuhnya malah melesat ke belakang. Bang! Begitu sosok Xiao Yan mundur, ruang tidak jauh dari tempat kakinya mendarat tiba-tiba berubah. Sesosok hitam segera muncul di hadapan mereka bertiga entah dari mana. Matanya yang dingin menyebabkan hati kelompok Xiao Yan tenggelam. Kecepatanmu cukup cepat. Sayangnya, masih belum cukup melepaskan diri mulia ini. Pria berpakaian hitam muncul dan melirik trio Xiao Yan sebelum tertawa. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat ini. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Jangan buang waktu untuk diri mulia ini, pria berpakaian hitam itu sepertinya perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Dia meringkuk tangannya dan lapisan kristal biru tua keluar dari tubuhnya. Setelah itu, terbentuklah cakar tangan kristal energi. Cakar itu baru saja terbentuk ketika pria berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya. Cakar kristal menghilang entah kemana. Hati-hati! Hati Xiao Yan bergetar saat melihat cakar kristal itu menghilang, jadi dia buru-buru meneriakkan peringatan. Setelah bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam ini sebelumnya, Xiao Yan menyadari betapa menakutkannya lapisan kristal biru tua itu. Trio Xiao Yan telah berpisah menjadi tiga arah setelah teriakan itu terdengar. Mereka mundur dengan kecepatan seperti kilat pada saat bersamaan. Ruang di depan Cao Ying tiba-tiba membentuk riak yang kuat sementara mereka bertiga mundur. Segera, cakar kristal itu dengan paksa menembus ruang dan menangkapnya dengan cara yang kejam. Dari kelihatannya, Douzun yang berpakaian hitam itu berencana menyerang Cao Ying terlebih dahulu. Saat cakarnya dicengkeram, Cao Ying sedikit terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sekitarnya telah dipadatkan dengan paksa. Sosoknya tidak bisa lagi bergerak di bawah ruang padat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan binatang kristal besar itu mengulurkan tangan. Xiao Yan dan Xiong Qing juga merasakan Cao Ying tiba-tiba berada dalam situasi berbahaya. Ekspresi mereka berubah. Mata Xiong Qing sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia mengertakkan giginya dengan kasar saat kakinya menginjak dahan pohon.
Tubuhnya berlari ke dalam hutan dengan kecepatan seperti kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiong Qing meninggalkan Cao Ying untuk melarikan diri sendirian. Dia menatap Cao Ying, yang menahan rasa sakit sambil mengatupkan gigi peraknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas pelan. Xiong Qing mungkin bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, tapi dia, Xiao Yan, sama sekali tidak bisa. Setelah menghela nafas lagi, Xiao Yan menjentikan jarinya. Sosok perak keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia segera muncul di depan Cao Ying, menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Krak! Boneka iblis bumi baru saja muncul ketika tangan kristal energi dengan kuat meraihnya. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya yang sangat kuat segera membentuk banyak garis retakan. Bahkan terdengar suara ledakan daging yang sangat dalam. Pergi! Xiao Yan segera berteriak keras setelah menggunakan boneka iblis bumi untuk membantu Cao Ying memblokir serangan tersebut. Bantuan mendadak ini mengejutkan Cao Ying. Mata indahnya langsung menatap Xiao Yan dalam-dalam. Bibir merahnya menyebar dengan lembut. Sebuah suara kecil dikirim ke telinga Xiao Yan. Terima kasih. Cao Ying juga memahami situasinya setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak tinggal lama. Tubuh halusnya bergerak, dan dia dengan cepat berlari ke dalam hutan. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah Cao Ying berbalik dan bergegas ke dalam hutan. Dia buru-buru menarik boneka iblis bumi, yang hampir hancur berkeping-keping, kembali ke cincin penyimpanannya. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Setelah itu, dia melepaskan gerakan 3.000 petir hingga batasnya. Dia ditemani serangkaian bayangan saat dia bergegas ke hutan lebat ke arah lain. Ekspresi Douzun yang berpakaian hitam akhirnya berubah menjadi gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tidak menghasilkan apa-apa. Mata dinginnya menyapu ke arah ketiga orang itu melarikan diri. Mereka segera berhenti di tempat Xiao Yan pergi. Karena kamu suka menyelamatkan orang lain, diri mulia ini akan melihat siapa yang akan datang menyelamatkanmu kali ini. Sebuah suara keras keluar dari mulut Douzun yang berpakaian hitam. Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan dia sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Dari kelihatannya, campur tangan Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Sosok Xiao Yan bergegas melewati hutan dengan cara yang seperti kilat. Ekspresinya saat ini gelap dan serius. Meskipun tidak ada sosok Douzun berpakaian hitam di belakangnya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci oleh orang itu. Jelas sekali, orang itu telah memilih Xiao Yan di antara ketiganya. Bajingan. Jika kamu benar-benar memaksaku sampai sejauh itu, aku akan membiarkanmu membayar harga yang mahal meskipun aku harus berusaha sekuat tenaga sampai aku terluka parah. Sosok Xiao Yan terus menyerang dengan liar dari kejauhan, namun perasaan terkunci di dalamnya tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Segera, kilatan tajam melintas di mata Xiao Yan. Meskipun pihak lain adalah Douzun elit, mustahil baginya untuk menggigit tulang keras Xiao Yan jika Douzun ini tidak memiliki gigi yang bagus. Setelah pemikiran ini terlintas di hati Xiao Yan, kecepatannya meningkat. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya bisa melihat garis hitam buram menembus udara hutan. Namun, dia tidak dapat melihat satupun saat benda itu lewat dengan liar. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong. Dia melihat melalui celah di hutan saat dia melihat ke puncak gunung yang mendekat. Ci! Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut begitu desahan keluar dari hatinya. Kakinya menginjak udara kosong, dan tubuhnya dihentikan dengan paksa. Matanya dipenuhi kegelapan pekat saat dia melihat ke dahan pohon tidak jauh darinya. Sesosok manusia berpakaian hitam duduk bersila di tempat itu. Betapapun cerdasnya mangsanya, ia tidak akan bisa lepas dari tangan pemburu. Douzun yang berpakaian hitam mengangkat matanya. Tatapannya melirik acuh tak acuh pada Xiao Yan saat dia tertawa dengan ganas. Xiao Yan. Diri mulia ini ingin melihat apakah seseorang akan muncul dan menyelamatkan Anda kali ini. Saya pasti akan mengambil api surgawi Anda. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu Douzun yang berpakaian hitam. Ada sedikit perubahan pada ekspresinya saat dia berseru. Kamu adalah Mogu tua. Douzun yang berpakaian hitam sedikit terkejut saat mendengar ini.
Setelah itu, senyuman buas di wajahnya menjadi lebih menonjol. Dia bertanya, "Tidak bisakah kamu mengenali saya?" Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Do Uzun yang berpakaian hitam tidak menyangkal apapun. Orang ini memang Mugi tua. Dia memiliki kemampuan untuk menipu 3 kepala raksasa menara pil dan memasuki alam pil. Senang juga kamu mengenaliku. Anda setidaknya bisa mati mengetahui alasannya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kami berdua memiliki hubungan tertentu. Jika kita benar-benar mendiskusikannya, Anda mungkin harus menyebut paman guru mandiri yang terhormat ini. Mugu tua tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Catatan, guru paman junior dari seorang guru yang memiliki guru yang sama dengan gurunya. Saya tidak begitu diberkati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Mugu tua tertawa dan tidak keberatan. Matanya sedikit panas saat dia melihat Xiao Yan. Kali ini, diri yang mulia ini tidak akan menahan diri. Pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Diri mulia ini memiliki metodenya sendiri untuk membuatmu mengungkapkan mantra api. Setelah tertawa dengan sikap dingin dan padat, Mugu tua mengepalkan tinjunya. Cakar besar itu, terbentuk dari energi biru tua, sekali lagi muncul di hadapannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cakar besar itu menghilang dengan cara yang aneh. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat dia melihat cakar besar itu menghilang. Setelah pertukaran tadi, dia sudah mengerti bahwa benda ini bisa menembus ruang itu sendiri. Itu sulit dipahami, membuat sulit bagi seseorang untuk bertahan melawannya. Xiao Yan tidak salah. Ruang di depannya menjadi terdistorsi sementara Xiao Yan berkonsentrasi. Cakar kristal besar keluar dan menangkapnya. Momentum cakar besar itu sangat mengejutkan. Xiao Yan juga mengerti betapa menakutkannya hal ini. Bahkan boneka setan bumi hampir lumpuh ketika cakar itu mencengkeramnya. Dengan kekuatan tubuhnya, kemungkinan besar dia akan meledak menjadi tumpukan daging berdarah hanya dengan sejumput. Namun, untungnya dia sudah siap. Saat cakar besar itu muncul, cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan menyala sebelum cakar itu bahkan bisa mengunci dirinya. Dalam sekejap, dia muncul di tanah kosong sekitar beberapa puluh meter jauhnya. Mugu tua tertawa terbahak-bahak saat melihat reaksi cepat Xiao Yan. Tawanya baru saja terdengar saat Xiao Yan terpesona. Tangan kristal besar, berisi tekanan spiritual yang tidak biasa, sekali lagi muncul dengan cara yang aneh. Setelah itu, tangan itu meraih dengan kecepatan seperti kilat. Ruang di sekitarnya sekali lagi memadat. Pemadatan ruang di sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Tangan kristal besar ini terlalu merepotkan untuk ditangani. Bahkan sangat sulit untuk menghindarinya. Seorang elit Douzun memang luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat banyak pikiran melintas di hatinya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap cakar besar yang datang dengan ganasnya meraihnya. Dou Qi di dalam tubuhnya mulai bermanuver pada saat ini. Saat ini dia benar-benar perlu terlibat dalam pertarungan terakhir habis-habisan. Cakar besar itu menyala. Itu terbuka dan seperti cakar hantu saat mencubit kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat dia melihat cakar besar itu semakin besar di matanya. Segel tangannya berubah saat dia melakukannya. 3 perubahan misterius api langit, perubahan pertama. 3 perubahan misterius api langit, perubahan kedua. 2 teriakan terdengar satu demi satu di hati Xiao Yan, menyebabkan Dou Qi di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ruang padat di sekitarnya juga menjadi lebih santai. 3 perubahan misterius api langit, perubahan ketiga. Mata kejam Xiao Yan menatap Mugu tua dengan senyum garang di wajahnya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sekali lagi saat dia bersiap untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Saat segel tangan Xiao Yan terbentuk, ruang di depannya berubah secara aneh. Segera, sosok kuat keluar dari ruang terdistorsi dan berdiri di depan Xiao Yan seperti menara logam. Nafas yang luas dan tenang tiba-tiba keluar dari tubuh yang kuat itu seperti badai yang melanda saat itu muncul. Perasaan seperti ini seolah-olah yang ada di depan bukanlah manusia, melainkan gunung yang menopang langit. Hehe, membunuh secara terang-terangan di wilayahku. Anda benar-benar tidak memberi saya wajah apapun, bukan?
Sosok itu baru saja muncul ketika dia tertawa keras di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Setelah itu, sosok itu mengepalkan kelima jarinya dengan erat. Sebuah pukulan tanpa gerakan besar tiba-tiba dilempar, dan bertabrakan dengan cakar besar itu. Bang! Keduanya bertabrakan. Cakar besar seperti kristal, yang memiliki kekuatan luar biasa, telah dipaksa mundur lebih dari selusin meter. Setelah itu, ia terbang di udara dan secara samar-samar terlihat beberapa retakan. Siapa yang datang? Perubahan mendadak yang tak terduga ini menyebabkan Muogutua berteriak marah setelah dikejutkan. Orang kuat itu tidak mengatakan apapun setelah teriakan Muogu terdengar ketika tawa yang mempesona tiba-tiba bergema di atas hutan. Orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar orang lain. Namun, kamu tidak bisa membunuh Xiao Yan. Zian. Xiao Yan yang dalam keadaan tertegun, langsung semakin terkejut saat mendengar suara familiar ini. Kegembiraan dengan cepat muncul di matanya. Bab 1173 Zian, Xiongsan. Ekspresi Muogutua sedikit berubah saat dia mendengar suara yang jelas dan keras bergema di atas hutan. Matanya menyapu sekeliling sebelum tiba-tiba menembak ke dahan pohon besar, hanya untuk melihat seorang gadis kecil berpakaian ungu di sana. Kakinya berayun dengan lembut. Bahkan dengan ketenangan Muogutua, tanpa sadar dia terkejut saat melihat gadis kecil ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka yang bisa memasuki alam pil semuanya adalah alkemis yang berpartisipasi dalam pertemuan pil. Namun, gadis kecil di depan ini jelas bukan salah satu dari mereka. Bagaimana dia bisa memasuki tempat ini? Gadis kecil berpakaian ungu mengabaikan tatapan kaget Muogutua. Tangan kecilnya menekan dahan pohon dan tubuhnya yang kecil dan cantik melompat dari atas. Setelah itu, dengan lembut mendarat di depan Xiao Yan. Dia tanpa sadar tertawa saat melihat ekspresi terkejut Xiao Yan sebelum memberinya tatapan aneh. Tindakannya yang cantik dan cantik sangat menyenangkan. Zian, kenapa kamu ada di sini? Kejutan di mata Xiao Yan berlangsung cukup lama sebelum perlahan menghilang. Dia meraih gadis kecil ini, yang telah menghilang cukup lama, dan menariknya ke sisinya. Setelah itu, dia dengan hati-hati memandangnya. Penampilannya yang diukir batu giok sama lucunya dengan sebelumnya, memberinya penampilan yang mirip dengan boneka porselen. Saya telah melarikan diri. Hehe, aku tahu kamu berpartisipasi dalam pertemuan pil, jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Zian tersenyum seperti rubah kecil. Matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Saya sangat menyedihkan. Setelah pergi, saya tidak lagi menikmati yaoan yang enak. Setiap hari, orang-orang yang penuh kebencian itu akan menuangkan makanan menjijikkan untuk saya makan. Zian meraih pakaian Xiao Yan. Matanya yang besar dan berair segera menjadi lembab. Kehidupannya selama periode ini benar-benar buruk dari sudut pandangnya. Rasanya seperti hidup di neraka jika dibandingkan saat dia berada di samping Xiao Yan. Oleh karena itu, dia buru-buru mengambil kesempatan untuk melarikan diri segera setelah dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Anggota sukumu. Xiao Yan tertegun sebelum dia segera memahami sesuatu. Setelah itu, dia bertanya dengan heran. Zian dengan kasar mengangguk. Dari kelihatannya dia sangat membenci cara anggota sukunya memperlakukannya. Namun, jika anggota sukunya menyadari hal ini, kemungkinan besar mereka akan sangat marah hingga meludahkan darah. Di dunia ini, seseorang tidak dihargai karena menjadi orang baik. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memahami karakter Zian. Setiap kata dilebih-lebihkan berkali-kali saat keluar dari mulutnya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu mempercayai kata-katanya tersebut. Adapun apapun yang diberikan padanya, setidaknya, gadis ini terlihat cukup bersemangat. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada saat dia pergi saat itu. Hei, apa kamu sudah selesai ngobrol? Bibi kecil, orang ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Pria kekar itu menoleh dengan agak tidak sabar dan berbicara kepada keduanya sementara Xiao Yan dan Zian sedang mengobrol. Catatan, nenek besar dalam hal ini mengacu pada wanita yang sulit untuk dilayani. Sobat, kamu tidak perlu khawatir. Pergi dan pukul dia. Tugasmu akan dianggap hampir selesai setelah kamu menyelesaikannya. Zian meringkuk mulut kecilnya sebelum menunjuk ke arah Muogutua berwajah muram tidak jauh dari situ.
Dia menginstruksikan dengan suara yang tajam. Wajah pria besar dan Mu Gutua tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar kata-katanya. Kamu benar-benar menganggapku tinggi. Cukup bagus sehingga saya bisa memblokirnya. Jika bukan karena konstitusi saya tidak akan bisa mengalahkannya. Pria besar itu menjawab tanpa daya. Dia tampak tidak bisa berkata-kata ketika menghadapi tugas yang diberikan Zian kepadanya. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Xiao Yan menatapnya. Dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya dengan sopan. Dia dipanggil Xiong San. Saya menyebutnya pria besar. Dia adalah kepala dari 10.000 pegunungan obat. Hehe, semua kekayaan alam di tempat ini dikelola olehnya, Zian tertawa. Keserakahan melintas di matanya yang berair. Pria bertubuh besar bernama Xiong San tanpa sadar bergidik saat mendengar kata-kata Zian. Dia menganggap ramuan obat berharga yang dimakan oleh Zian sebagai informasi menarik. Anak kecil ini benar-benar seseorang yang menyia-nyiakan harta karun. Kepala? Hati Xiao Yan sedikit terkejut. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah Xiong San ini adalah binatang terkuat yang dibicarakan oleh kelompok Shongqing? Sobat ini, sebenarnya bukan niatku untuk menerobos ke gunung ini. Aku yang dulu akan meminta maaf kepadamu jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun. Namun, orang ini adalah target yang harus aku tangkap. Saya harap Anda tidak ikut campur. Mu Gutua tidak jauh dari situ akhirnya berbicara dengan wajah muram. Meskipun level Xiong San lebih rendah darinya, kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa. Xiong San memutar matanya saat mendengar ini. Setelah itu, dia menjawab dengan kesal. Kamu pernah mendengar apa yang dikatakan nenek kecil ini sebelumnya? Saya harus melindungi orang ini. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya tidak akan mengganggu Anda menerobos gunung, dan Anda sebaiknya berbalik dan pergi. Apa katamu? Sudut mulut Mu Gutua bergerak-gerak. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kali ini, dia bermaksud menangkap Xiao Yan dengan segala cara. Tidak ada rintangan yang bisa menggoyahkan tekadnya. Lalu, Mu Gutua terdiam sejenak. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di matanya saat dia berteriak dengan suara yang lantang. Kamu bisa pergi dan mati. Sebuah suara yang lantang baru saja terdengar saat Mu Gutua melambaikan lengan bajunya. Tangan kristal, yang telah dipaksa kembali oleh Xiong San sebelumnya, sekali lagi keluar. Dalam sekejap, tangan itu muncul di depan Xiong San. Tangan besar itu terkepal erat, membentuk kepalan yang menghantam kepala Xiong San dengan keras. Ci! Angin dari tinju telah tiba sebelum pukulan itu terjadi. Angin tinju yang menakutkan itu menyebabkan tanah di bawah kaki Xiong San tenggelam hampir 2 kaki meski jaraknya sangat jauh. Jejak kepalan tangan besar muncul di tanah. Hei, diriku yang dulu telah mendominasi selama bertahun-tahun. Saya belum pernah bertemu orang yang berani menyuruh saya pergi dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Kekejaman terpancar di wajah Xiong San ketika dia melihat Mu Gutua menyerang saat pertama kali muncul tanda ketidaksepakatan. Tinjunya terkepal erat dan energi kuning tua keluar dari tubuhnya. Sebuah tinju dilempar dengan keras, dan ia memilih metode yang paling langsung dan tidak fantastis untuk bertabrakan dengan tinju kristal besar itu. Bang! Keduanya bertabrakan dengan keras dan riak mengerikan muncul dengan kecepatan seperti kilat. Semua rumput dalam radius 100 meter dipotong hingga setengah kaki. Beberapa pohon raksasa ditebang. Serbuk gergaji dalam jumlah besar meletus dari lokasi pecahnya. Mata dan tangan Xiao Yan bergerak cepat. Saat riak kuat itu meletus, dia memeluk Zian, dan menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke langit, menundukkan kepalanya, dan melihat sepetak tanah kuning yang muncul di tengah lautan pepohonan yang luas. Dia tanpa sadar sedikit terdiam. Itu memang layak untuk pertarungan antara kelas Do Uzun. Kekuatan destruktif sebesar itu tercipta hanya dengan mengangkat tangan. Xiong San akhirnya mundur 2 langkah di dalam hutan yang kini dipenuhi debu. Tanah berguncang setiap kali kakinya mendarat. Ini berlanjut 2 kali sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya sepenuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya, dan matanya sangat panas saat dia melihat ke arah Mu Gutua di depannya. Dia berteriak. Oke, ini menyenangkan.
Lagi. Ekspresi Muogutua menjadi gelap dan dingin. Dia melirik cakar kristal besar yang sekali lagi terlempar. Orang bisa melihat retakan di atasnya menjadi semakin padat. Kekuatan bertarung Xiongsan ini benar-benar hebat. Dalam hal apa dia hanyalah seorang ahli yang sudah setengah kaki memasuki kelas Do Uzun seperti yang disebutkan Xiong Qing. Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah maju ke kelas Do Uzun. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghadapi Muogutua secara langsung tanpa terlalu banyak kerugian. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya saat dia melihat pertempuran di bawah. Orang hebat itu telah maju ke kelas Do Uzun beberapa tahun yang lalu. Xian, yang berada di pelukan Xiao Yan, menutup mulutnya dan mengungkapkan beberapa informasi. Untung saja aku tidak mendengarkan Xiong Qing saat dia mengipasi api. Hanya setengah kaki memasuki kelas Do Uzun dan benar-benar memasuki kelas Do Uzun adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dengan susunan pemain Xiong Qing sebelumnya, mereka hanya akan menyerahkan diri mereka sampai mati jika pergi ke sana. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Xiong Qing ini sungguh sulit dipercaya. Di tanah kuning yang diciptakan dengan kekuatan, mata Muogutua gelap dan pekat saat dia menatap Xiongsan, yang wajahnya dipenuhi dengan niat bertarung. Beberapa niat membunuh juga terlintas di hatinya. Tingkat kesulitan dalam menghadapi Xiongsan jauh melebihi ekspektasinya. Namun, hal ini sepertinya tidak akan membuatnya menyerah. Segera, tangannya yang keriput terlepas dari lengan bajunya dan mulai membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Lengan api setan bawah. Api biru tua dengan cepat meletus dari tubuh Muogutua seperti gunung berapi setelah teriakan dingin terdengar. Ia segera melonjak ke cakar kristal besar. Dengan meningkatnya jumlah api biru tua yang melonjak ke cakar kristal besar, orang dapat melihat garis-garis di permukaan cakar besar itu secara bertahap membaik. Lengan api biru tua perlahan menjulur dari balik cakar besar itu. Nyala api membubung, menyebabkan lengan ini memberikan perasaan yang sangat dingin kepada orang lain. Itu tampak seperti lengan dewa kematian. Ekspresi muram melintas di wajah Xiongsan ketika dia melihat lengan besar dengan api biru tua menempel di sana. Raungan pelan keluar dari tenggorokannya. Tangan besar itu sedikit gemetar. Mereka yang menghalangi diri mulia ini akan mati. Ekspresi dingin yang gelap melintas di mata Muogutua. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan lengan api besar itu segera terangkat. Setelah itu, dia tampak seperti meteorit yang dengan kejam menghantam tempat Xiao San berada. Ruang di sepanjang jalan tiba-tiba runtuh, memperlihatkan banyak lubang spasial hitam pekat. Tangan api besar itu turun. Ketika jaraknya cukup jauh, nyala api di atasnya tiba-tiba melonjak. Tangan api besar itu juga membengkak karena angin. Dalam sekejap, benda itu berubah menjadi sesuatu yang jaraknya hampir 100 kaki di sekelilingnya. Bayangan gelap yang sangat besar menutupi hutan dalam radius 100 meter. Aum. Xiongsan mengeluarkan raungan ganas ke arah langit setelah merasakan tekanan energi panas yang terpancar darinya. Tubuhnya juga mulai membengkak dengan suara suos-suos saat ini. Rambut hitam legam panjang keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, dia dengan erat mengepalkan tangan besarnya. Energi kuning gelap yang mencolok melonjak seperti air banjir. Saat ini, Xiao San sepertinya telah bergabung dengan gunung yang sangat besar ini, menggunakan kekuatan gunung tersebut untuk melancarkan serangan yang mengejutkan. Tangan api besar itu turun. Sesaat kemudian, benda itu bertabrakan dengan tinju besar Xiong San. Gunung itu berguncang dan akibatnya semua binatang gemetar. Bab 1174 menakutkan. Bang! Suara gemetar bumi tiba-tiba bergema di seluruh gunung seperti suara gemuruh dari langit. Badai energi yang mengerikan terbentuk pada saat ini. Setelah itu, menyapu ke segala arah. Seluruh gunung berguncang di bawah badai energi yang dahsyat ini. Banyak celah selebar 10 kaki menyebar dengan cepat. Setelah itu, mereka membentang sampai ke ujung pandangan. Badai energi yang tiba-tiba meletus ini menarik perhatian banyak binatang ajaib tingkat tinggi di puncak gunung. Namun, mereka semua sangat terkejut saat merasakan betapa mengerikannya badai energi ini. Setelah itu, langkah kaki mereka buru-buru menjauh dari gunung. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Riak energi yang menyebar dengan mudah meratakan hampir separuh hutan di gunung ini.
Lubang selebar 1000 kaki secara bertahap muncul di pandangan Xiao Yan. Bahkan dengan sikap tenang Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia menatap jurang maut yang berukuran hampir 1000 kaki. Kekuatan penghancur yang mengerikan seperti itu memang layak untuk pertarungan antar anggota kelas Douzun. Debu kuning yang meresap baru saja naik ke udara saat tertiup angin kencang. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu area di bawah. Setelah itu, mereka berhenti di dekat tubuh Mu Gutua yang tergantung di udara. Pada saat ini, dada Mu Gutua naik dan turun sedikit. Nafasnya tidak lagi setenang dulu. Jelas sekali, serangan-serangan itu telah membuatnya kelelahan. Di mana Xiao Shan? Mata Xiao yang tiba-tiba mencari. Dia melihat ke jurang maut saat alisnya sedikit berkerut. Di dalamnya, jari Xian menunjuk ke bagian dalam lubang yang dalam. Matanya yang besar dan berair mengandung kilatan warna ungu. Aum! Suara Xian baru saja terdengar ketika raungan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba muncul dari dalam lubang. Setelah itu, berubah menjadi gelombang sonik mirip zat yang menyebar dengan ledakan. Hal ini sekali lagi membuat lapisan dalam tanah kuning di tanah beterbangan. Bang! Raungan itu perlahan melemah. Setelah itu, seluruh gunung tiba-tiba mulai bergetar. Banyak getaran teredam yang menggelegar keluar dari lubang yang dalam itu. Ekspresi Mu Gutua berubah ketika dia mendengar suara ini. Matanya yang gelap dan dingin terfokus pada lubang yang tampaknya tak berdasar. Blaar! Suara keras mengerikan lainnya tiba-tiba muncul. Segera, sebuah tubuh besar melompat keluar dari lubang yang dalam seperti menara yang sangat besar. Setelah itu, dia tiba-tiba mendarat di tanah. Seluruh gunung bergetar hebat saat kakinya mendarat di tanah. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat makhluk besar yang melompat keluar dari lubang yang dalam. Benda yang muncul dengan sendirinya adalah beruang berukuran 100 meter. Beruang besar itu berwarna hitam dan bulu di sekujur tubuhnya berdiri seperti jarum logam. Ada 8 helai rambut perak di dada beruang besar itu. Namun, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah ekor hitam sepanjang 20 meter di belakangnya. Saat ekor raksasa ini diayunkan diiringi suara angin yang terbelah. Dilihat dari bentuknya, ekor ini seperti ekor naga. Ini beruang naga kuno. Mata Xiao Yan menyapu garis rambut berwarna perak di dada beruang besar itu sebelum segera memusatkan perhatian pada ekor naga di belakangnya. Cahaya berkedip di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seekor beruang naga adalah binatang ajaib ganas yang sangat langka ditemukan karena dianggap sebagai binatang unik di zaman kuno. Terlebih lagi, tubuhnya sedikit memiliki darah naga, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Berdasarkan apa yang tercatat dalam teks kuno, beruang naga jenis ini disebut juga beruang naga iblis 9 garis. Garis rambut perak di dada mereka bukan hanya untuk penampilan. Sebaliknya, itu digunakan untuk menilai kekuatannya. Dikabarkan jika beruang naga ini memiliki 9 garis naga, maka garis keturunan naga di tubuhnya akan terbangun sepenuhnya. Saat itu, beruang naga akan mengalami transformasi. Jika transformasi berhasil, ia akan berevolusi menjadi beruang naga tertinggi. Setelah berevolusi, yang perlu dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya untuk menghancurkan gunung dan memecahkan tanah. Oleh karena itu, jenis garis rambut ini disebut juga garis naga. Xiong San saat ini sudah memiliki 8 garis naga. Jika makhluk lain muncul, makhluk besar ini akan menjadi beruang iblis terkuat yang terkenal karena keganasannya bahkan di zaman kuno. Tak disangka saya benar-benar bisa melihat beruang naga di sini, sungguh luar biasa. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu hanya beruang naga. Itu hanya kuat karena petunjuk garis keturunan naganya, Xian, yang berada di pelukan Xiao Yan, sedikit mengerutkan mulutnya saat dia menjawab. Dengan bisa memiliki garis keturunan naga, itu sudah cukup untuk menyatakan kekuatannya. Garis keturunan sangat penting bagi binatang ajaib. Ketika aku baru saja tiba di dataran tengah saat itu, seseorang dari suku Phoenix Iblis Surgawi hampir menemukan darah esensi Iblis Surgawi Phoenix di cincin penyimpananku. Xiao Yan tersenyum dan berbicara ketika dia tiba-tiba teringat kejadian di pavilion petir angin dulu. Kemudian, Iblis Surgawi Phoenix? Mereka menyakitimu? Tangan kecil Xian yang melingkari leher Xiao Yan tiba-tiba menegang.
Kilatan ungu yang menyilaukan tiba-tiba muncul di matanya yang berair. Lidah kecilnya yang berwarna merah cerah dengan lembut menjilat bibir kecilnya. Tidak, tapi aku menyempurnakan sayap Phoenix Iblis Surgawi menjadi teknik dou terbang. Jika saya menggunakannya di kemudian hari dan akhirnya ada yang mengenalinya, memang akan ada masalah. Mata Xiao Yan menatap beruang naga raksasa itu sambil menjawab secara acak. Jangan khawatir, jika mereka berani datang, saya pastikan tidak ada yang kembali. Kepala kecil Xian bersandar di bahu Xiao Yan. Dia menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya untuk bergumam pelan. Xiao Yan tidak mendengar apa yang dikatakan Xian. Perhatiannya terfokus pada Xiongsan yang telah berubah. Mungkin karena tubuh aslinya muncul, tapi aura Xiongsan bahkan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Sepasang mata besar berwarna merah darah menatap ke arah Mu Gutua, yang seperti semut di udara. Lagi. Kaki Xiongsan tiba-tiba melangkah ke depan. Wajahnya yang terdistorsi menunjukkan ekspresi yang kejam. Tinjunya juga mengenai Mu Gutua. Angin kencang bertiup di langit. Suara siulan angin yang membelah meresap ke seluruh pegunungan seperti hentakan drum yang pelan. Bahkan Mu Gutua tidak berani meremehkan pukulan Xiongsan setelah dia berubah menjadi wujud aslinya. Segel tangan Mu Gutua berubah, dan ruang di depannya berubah. Ini dengan cepat membentuk penghalang spasial yang tebal. Bang! Tinju besar yang ditutupi rambut hitam mendarat dengan keras di penghalang spasial. Itu dengan mudah menghancurkan penghalang spasial. Tangan besar itu segera terentang dan rambut hitam di tangan Xiongsan melesat seperti anak panah ke segala arah. Rambut hitam dan tajam ini bergerak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dengan cepat, mereka muncul di hadapan Mu Gutua dan memiliki jejak energi kuning tua. Tentu saja, hal-hal ini mungkin tidak terlihat bagus, tetapi jika seseorang diserang olehnya, dia pasti akan merasa tidak enak. Dengan penglihatan dan pengalaman Mu Gutua, dia tentu saja tidak akan meremehkan serangan dari pihak lain. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan meniup. Api biru tua menyembur seperti tiang api. Akhirnya bertabrakan dengan bulu-bulu tajam itu. Suhu yang mengerikan dari api hati laut menyebabkan rambut menguap secara diam-diam. Mereka berubah menjadi kumpulan abu keabu-abuan yang terbang ke bawah. Sua! Nyala api baru saja dimuntahkan ketika sesosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Angin yang menakutkan menyebabkan ekspresi Mu Gutua sedikit berubah. Segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Setelah itu, pilar api sebelumnya segera diaglomerasi menjadi monster api raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Itu diluncurkan menuju sosok hitam dengan kecepatan seperti kilat. Ci! Sosok hitam itu turun. Setelah itu, ia bertabrakan dengan binatang api itu. Kekuatan mengerikan itu membelah binatang api itu menjadi dua. Kekuatan yang tersisa melesat ke udara dan ke bawah, membentuk bekas luka yang dalam, berukuran beberapa ratus kaki, di tanah. Bayangan hitam menerobos binatang api itu dan berputar di udara dengan suara siulan. Mu Gutua melirik. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa sosok hitam itu adalah ekor naga raksasa milik Xiongsan. Binatang ini benar-benar memiliki kekuatan luar biasa. Banyak retakan spasial muncul ketika Mu Gutua melihat ekor besar yang berayun. Matanya tanpa sadar menyusut, dan ekspresinya sedikit jelek. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Do Uki, kemungkinan besar Xiongsan tidak akan mampu mengalahkan Mu Gutua bahkan setelah bertransformasi. Namun, Xiongsan bisa terlibat dalam pertarungan habis-habisan tanpa rasa khawatir, tapi Mu Gutua tidak bisa. Dia masih perlu berpartisipasi dalam pertemuan pil berikutnya. Dia harus menjadi juara dan mengambil kesempatan untuk merebut 3.000 api yang membara. Jika dia terlibat dalam pertarungan hidup dan mati habis-habisan dengan Xiongsan di sini, kekuatan apa yang tersisa baginya untuk bersaing dengan orang lain? Tidak mungkin bagi Mu Gutua untuk benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan Xiongsan karena dia mempunyai kekhawatiran seperti itu. Namun, jika dia tidak benar-benar keluar dan bertarung, mustahil baginya untuk mengalahkan Xiongsan. Situasi seperti ini menyebabkan dia terjerumus ke dalam lingkaran tak terbatas. Dia tidak bisa mendapatkan keduanya, apapun yang dia lakukan. Kilatan cepat melintas di Mu Gutua. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia mengatupkan giginya dengan keras.
Matanya dengan kejam menoleh ke arah Xiao Yan di langit saat dia dengan dingin berteriak. Xiao Yan, anggap dirimu beruntung kali ini. Diri mulia ini secara pribadi akan menghabisimu setelah pertemuan pil selesai. Aku akan menemanimu. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia tertawa terbahak-bahak. Begitu dia mendapatkan 3.000 api terbakar dan memurnikannya, dia tidak lagi takut pada lelaki tua ini. Wajah Mu Gu tua sedikit berkedut ketika dia mendengar wajah Xiao Yan. Segera, mata dinginnya beralih ke Xiong San, yang berdiri di atas gunung seperti menara logam. Kedua tangannya mengepal dengan sangat enggan. Dia akhirnya berhenti melakukan tugas yang tidak berguna beberapa saat kemudian. Dengan lambaian tangannya, ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Tubuhnya segera bergerak, dan dia bergegas ke ruang terdistorsi dan menghilang. Xiao Yan, tinggalkan kehidupan kecilmu demi dirimu yang mulia ini. Sosok Mu Gu tua mungkin telah menghilang, tapi suaranya yang sedingin es masih menembus ruang saat perlahan bergema di langit. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kilatan tajam berkedip di matanya yang hitam pekat. Bab 1175 kotak bahan obat. Xiao Yan perlahan menghela napas saat dia melihat Mu Gu tua menghilang di ruang terdistorsi. Dia akhirnya berhasil mengusir iblis tua ini. Namun, dari kelihatannya, Mu Gu tua ini sepertinya tidak menyerah. Pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya pasti akan terjadi ketika mereka bertemu di masa depan. Xiong San, yang seperti menara raksasa di tanah, juga mendengus dingin saat melihat Mu Gu tua pergi. Setelah itu, tubuh besarnya mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah kembali menjadi pria besar dan kuat yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Setelah melihat Xiong San kembali ke wujud manusia, Xiao Yan memeluk Xian lebih erat, dan bergegas turun dari langit. Dia meletakkannya sebelum menangkupkan tangannya ke Xiong San dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, kakak Xiong San." Hai kawan. Dia adalah seseorang yang sangat dekat denganku. Memanggilmu, kakak, berarti dia sangat menghargaimu. Apalagi dia adalah alkemis tingkat 8. Jika dia secara acak memurnikan pil obat dan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah, Anda akan diberi hadiah yang mahal. Xian di sampingnya memperlihatkan 2 gigi taring kecilnya saat dia berbicara kepada Xiong San dengan nada mengancam. Dia menyadari karakter Xiong San. Dia akan mengabaikan orang itu sepenuhnya jika orang itu bukan seseorang yang dia kenal. Dia tidak ingin Xiao Yan berakhir dengan sikap orang kasar ini. Xiong San kaget saat mendengar ini. Matanya agak terkejut saat dia melihat Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah saat dia bertanya. Alkemis level 8. Bahkan dengan kekuatannya, dia harus memperlakukan alkemis tingkat ini dengan sopan karena pil obat yang dia butuhkan pada tingkat ini hanya dapat disempurnakan oleh alkemis tingkat 8. Dunia orang kuat adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Jika Xiao Yan tidak memiliki kemampuan apapun, Xiong San itu mungkin akan merasa jijik di hatinya bahkan setelah memberikan wajah Xian. Namun, setelah mendengar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 8, sikapnya berubah drastis. Saya bukan alkemis tingkat 8. Saat ini, aku masih di kelas 7, Xiao Yan tersenyum dan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Xiong Han sekali lagi tercengang di dalam hatinya saat mendengar jawaban jujur Xiao Yan. Kesan baik yang langka muncul di hatinya. Orang lain selalu berusaha membuat dirinya terlihat lebih baik. Tidak disangka Xiao Yan bersedia mengungkapkan levelnya. Hal ini menyebabkan Xiong San yang memiliki karakter lugas merasa sedikit bahagia. Namun, kini saya menemukan beberapa hal. Jika saya berhasil mengumpulkan semuanya, mungkin saya bisa mencapai level ke-8. Kesan baik terhadap Xiong San muncul di hati Xiao Yan setelah dia melihat Xiong San tidak menunjukkan ekspresi jijik karena levelnya. Segera, dia mengubah nadanya dan tertawa. Jika saya bisa naik ke tingkat ke-8 di masa depan, kakak Xiong San bisa datang dan mencari saya jika Anda butuh sesuatu. Saya pasti akan membantu jika saya mampu melakukannya. Haha, oke. Aku akan mengingat kata-katamu. Jika kamu benar-benar maju ke alkemis tingkat 8, beruang tua ini pasti akan datang dan mencarimu. Xiong Han tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawaran ini. Tawanya seperti guntur yang bergema di langit.
Sobat, dikabarkan bahwa Xiao Yan akan membutuhkan beberapa item tugas untuk lulus pertemuan pil ini. Bagaimanapun, Anda punya banyak hal di sini. Ayo pergi dan lihat dulu. Sia-sia jika kamu menyimpan semuanya, Zian mengambil pakaian Xiao Yan dan memerintahkan pada Xiong San. Setelah itu, dia mengabaikannya. Dia menggerakkan tubuhnya, menarik Xiao Yan, dan dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Xiong San melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Nenek kecil ini sangat sulit untuk dilayani. Xiao Yan telah mencapai aula batu besar dalam beberapa menit dengan Zian memimpinnya. Ada dua binatang ajaib dengan aura ganas di pintu masuk aula batu. Ketika mereka melihat wajah Xiao Yan yang asing, mereka segera berdiri. Raungan rendah dan keras bergema di tempat itu. Pergilah bermain di samping. Zian memimpin dengan berjalan ke depan. Tangan kecilnya melambai secara acak. Kedua binatang ajaib tingkat tinggi yang tampaknya ganas itu mengeluarkan erangan pelan sebelum mereka memegang ekor mereka di antara kedua kaki mereka dan buru-buru mundur dalam jarak yang sangat jauh. Mereka merasakan tekanan yang terpancar dari Zian yang berasal dari garis keturunan mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan untuk berperang. Xiao Yan merenungkan alasannya ketika dia melihat adegan ini. Kedua binatang ajaib ini memiliki kekuatan yang telah mencapai peringkat ke-7. Mereka tidak lebih lemah dari ular macan air misterius yang ditemui Xiao Yan. Namun, mereka tampak lemah di depan Zian. Sepertinya latar belakang gadis ini cukup bagus. Xiao Yan mengikuti Zian saat mereka dengan cepat memasuki aula batu. Mereka berjalan menyusuri beberapa koridor dan tiba di lapangan luas di dalam aula besar. Langkah kaki Xiao Yan baru saja memasuki alun-alun ketika aroma obat, begitu kaya sehingga benar-benar melekat pada benda-benda, melonjak dengan keras. Hal ini menyebabkan dia gemetar hebat di tempat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahan obat yang padat di alun-alun. Wajahnya menjadi kusam saat ini. Hati bunga naga meningkat. Buah api merah. Air liur spiritual api belerang. Tatapan tertegun Xiao yang menyapu ramuan obat yang telah tertata rapi di depannya. Barang-barang ini dianggap barang yang sangat langka di dunia luar. Namun, mereka ditempatkan secara acak di tempat ini seperti kubis putih. Mata Xiao yang menyapu tempat itu sejenak. Dia akhirnya pulih dan menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia menahan keterkejutan di hatinya, menatap Zian dan tertawa getir. Kalian berdua telah memindahkan semua bahan obat berharga di pegunungan 10.000 ke tempat ini, kan? Zian tertawa. Dia mengangguk dan berkata, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan di sini dan bahkan dapat membawa semuanya ketika waktunya tiba. Bagaimanapun, orang besar itu akan pergi. Membiarkannya di sini hanya akan menguntungkan orang lain. Suara Zian baru saja terdengar ketika kaki Xiong San tanpa sadar bergetar setelah mengikuti mereka ke aula. Sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali. Zian benar. Bagaimanapun juga, dia akan meninggalkan tempat mengerikan ini. Namun, Xiong San masih merasakan jantungnya berdarah meski dia berpikir seperti ini. Anda tinggal memilih apa yang Anda butuhkan. Tinggalkan beberapa untukku saat kamu pergi. Xiong San menggosok tangan besarnya dengan kekuatan besar dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiong San menggerakkan tangannya. Dia tertawa. Saudara Xiong San benar-benar tahu cara bercanda. Segala sesuatu di sini adalah milikmu. Anda sangat baik hati meminjamkan saya beberapa di antaranya. Bagaimana aku bisa merebut barang-barangmu? Sial-sial. Dia sudah mengatakan bahwa dia hanya menginginkan sedikit. Tidak apa-apa kan? Zian tiba-tiba menoleh saat dia mengucapkan kata-kata ini. Matanya yang besar dan berair menunjukkan cahaya ungu terang. Cahaya ungu berbeda dari biasanya. Sekilas bentuknya seperti naga. Tubuh kuat Xiong San gemetar tanpa sadar saat melihat cahaya ungu berbentuk naga. Sebuah tekanan, yang berasal dari garis keturunannya, menyebabkan darahnya ingin mendidih. Ini adalah tekanan naga leluhur? Ekspresi terkejut muncul di mata Xiong San. Tubuh lurusnya secara tidak sadar dan diam-diam sedikit membungkuk. Dia buru-buru tertawa. Itu benar. Benar sekali. Bibi kecil benar. Saudara Xiao yang bisa menerimanya.
Jika kamu mengambil terlalu sedikit, kamu akan meremehkanku, Xiongsan. Saya tidak akan senang. Xiao Yan melebarkan mulutnya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Xiongsan ini memang menarik. Dia mengangguk tak berdaya. Tatapannya melirik Xian yang tersenyum padanya dari samping. Jarinya dengan lembut menyentuh dahinya yang jernih. Dia tahu alasan mengapa Xiongsan berubah mendadak, mungkin karena gadis kecil ini. Sejak kakak Xiongsan mengatakan ini, Xiao Yan tidak akan menahan diri. Saat ini, aku memang membutuhkan beberapa hal, karena Xiongsan sudah mengatakannya seperti ini, tidak banyak yang bisa dikatakan Xiao Yan. Dia menangkupkan tangannya sebelum dengan hati-hati memasuki alun-alun yang dipenuhi bahan obat langka. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka ketika dia mencoba menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Bahan obat di alun-alun ini pada dasarnya adalah kumpulan dari seluruh pegunungan 10.000 obat. Bahan obat ada banyak jenisnya. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang merasa terpesona dengan melihatnya. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan cukup pandai dalam mengidentifikasi bahan obat, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum menemukan 3 jenis bahan obat yang dia butuhkan. 7 air liu roh hijau ajaib. Buah ludah kultivasi jiwa. Rumput abadi yang meningkat. Ketiga jenis bahan obat ini adalah item yang ditugaskan Xiao Yan kali ini. Namun, pada saat ini, dia telah mengumpulkan mereka sepenuhnya di tempat ini. Dengan demikian, tugas telah diselesaikan dengan mudah. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menjadi linglung saat dia melihat 3 jenis bahan obat langka di tangannya. Dia segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Besar kemungkinan dialah yang paling lancar menyelesaikan tugasnya dalam seluruh rapat pilkada sebelumnya dan mendatang. Xiao Yan melemparkan pikirannya kembali ke alun-alun setelah menempatkan ketiga item yang ditugaskan ini ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, ia membutuhkan bahan obat khusus yang disebut esensi giok mati rasa surgawi. Benda ini merupakan substansi penting untuk memediasi sumsum jiwa inti. Selama seseorang menemukan ini, dia akan dapat sepenuhnya menyempurnakan inti jiwa sumsum. Pada saat itu, jiwanya akan dapat mengandalkannya untuk sepenuhnya berubah dan benar-benar memasuki keadaan jiwa. Tingkat ke-8 juga akan membuka pintunya untuknya. Tidak mudah untuk menemukan esensi giok mati rasa surgawi ini. Itu batu, tapi sebenarnya bukan batu. Jika seseorang bukan orang yang sangat berpengalaman, dia akan kesulitan untuk mengidentifikasi dari tumpukan batu secara acak. Mata Xiao Yan terus menyapu ke arah tengah alun-alun. Waktu berlalu dengan cepat di tengah penyelidikan yang lambat ini. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Xiongsan sudah berbalik dan dengan tidak sabar berjalan keluar dari aula batu selama periode waktu ini. Hanya Xian yang masih duduk di tangga batu. Tangan kecilnya menopang pipinya saat dia melihat punggung Xiao Yan. Dia sesekali menguap saat melakukan itu. Langkah kaki Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa karena berlalunya waktu. Seseorang tidak boleh tanggung-tanggung dalam mengidentifikasi bahan obat. Lagi pula, cukup banyak tanaman obat yang memiliki penampilan serupa. Jika seseorang tidak serius, mengidentifikasinya adalah tugas yang sangat sulit. Menemukan bahan obat juga merupakan tugas yang sangat memakan waktu. Namun beruntungnya surga tidak mengecewakan orang-orang yang ikhlas. Saat kaki Xiao Yan perlahan berjalan ke ujung lain alun-alun, mereka akhirnya berhenti. Matanya terfokus pada tempat yang tidak mencolok. Ada sebuah batu hijau yang tergeletak dengan tenang di atas tanah yang harum. Bersambung ke episode 224. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.